Hai guys, selamat datang kembali di channel 41. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini, saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Avatar: The Way of the Water. Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan bahwa video ini mengandung full spoiler, jadi agar tidak terkena spoiler, silahkan bisa skip saja. Mending buat kalian semua nonton di bioskop terlebih dahulu. Tetapi kalau kalian tidak punya uang, atau tidak ada bioskop di tempat kalian, ya sudah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Sedikit penjelasan, film ini berlatar beberapa tahun setelah bangsa Na'vi berhasil mengusir bangsa langit alias umat manusia dari Pandora. Kini Jack Sully dan Netri telah resmi menjadi pasangan dan pemimpin klan hutan. Mereka juga dikaruniai 3 anak yakni Nethiam, Loak, dan juga Tuk. Jack dan Netri juga menghadapi kiri anak Dr. Graet, sang ilmuwan yang berpihak pada bangsa Na'vi di film pertama. Di kehidupan mereka pun berlangsung penuh kedamaian selama tinggal di hutan. Jack dan anak-anaknya berkemampuan bertahan hidup, mulai dari berburu hingga mengendarai ikan yang seperti naga. Kedamaian itu sayangnya tidak berlangsung lama, karena umat manusia lewat RDA atau singkatan dari Resource Development Administration, kembali datang untuk mengambil alih Pandora. Mereka memiliki misi untuk menangkap Jack Sully, yang menjadi sosok kunci di balik perlawanan bangsa Na'vi. RDA pun melakukan sejumlah terobosan dalam misi kali ini. Untuk membuat satuan elit, tim elit itu dipimpin oleh Kolonel Miles yang dihidupkan kembali dalam tubuh Na'vi. Kedatangan umat manusia langsung menghadirkan ancaman dan ketakutan besar bagi klan Umaticaya. Situasi ini juga semakin membuat Jack Sully terpojok, karena harus melindungi bangsa Na'vi dan keluarganya. Ia akhirnya mengajak Neteri dan anak-anaknya untuk keluar dari Umaticaya. Mereka memutuskan pergi menuju bangsa laut alias Medcaina, tempat yang dirasa tepat untuk mengasingkan diri dari kejaran manusia. Namun, ancaman manusia nyatanya belum berhenti. Meski Jack Sully dan keluarga telah kabur, mereka kini berhadapan dengan serangan para penjajah dalam kondisi yang sulit dan penuh tantangan. Dan film pun baru dimulai. Terlihat seorang anak manusia yang masuk ke tengah hutan yang bernama Javier Sokro. Di film ini, kita menyebutnya adalah Mel Sokro. Di sana, ia bertemu dengan 3 anak, Na'vi, ia bernama Nethiam, anak pertama Jack Sully, dan juga Netri. Yang kedua adalah Loak, dan anak terakhirnya yang paling kecil bernama Tuk. Di sana, mereka bermain-main. Sama, Miles adalah anak dari Pas Sokro dan ayahnya bernama Miles Quaritch. Miles adalah anak manusia namun tetapi ia lebih suka hidup bersama bangsa Na'vi. Di sana juga terlihat Jack Sully dan Netri yang sedang mengawasi anak-anaknya. Tidak cuma itu, Jack Sully juga mengajarkan cara memanah pada anaknya. Namun tiba-tiba terlihat kekilauan cahaya yang turun dari langit. Ternyata ia adalah bangsa manusia yang hendak turun ke planet Pandora. Kedatangan itu membuat hutan yang ada menjadi rusak, terbakar. Semua hewan berlarian, bahkan ada yang terbakar. Setelah itu, keluar pasukan yang dinamai Research Development Administration, atau disingkat RDA. Mereka keluar dengan peralatan tempur dan beberapa alat berat lainnya. Kembali lagi diperlihatkan Jack dan pasukannya sedang melakukan sabotase. Sebuah kereta di mana kereta tersebut diledakkan dan diambil semua barang angkutan, yang berupa sebuah senjata perang. Sayang sekali tiba-tiba muncul satu pesawat dari pasukan RDA. Ia kemudian menembakkan sebuah rudal ke arah pasukan Jack. Ternyata tembakan tersebut mengenai putranya yang bernama Nathan. Jack kemudian membawanya pulang. Setelah sampai di markas persembunyian, Jack memarahi anaknya tersebut. Scene lalu diperlihatkan Miles yang menuju ke sebuah tempat markas RDA terbesar di planet Pandora, di mana tempat tersebut dilengkapi berbagai senjata canggih. Lalu terlihat anak-anak Jack yang sedang bermain di tempat tersebut. Ia tidak tahu bahwa pasukan Miles sedang menuju ke tempat itu juga. Pasukan Miles kemudian tersebut melihat sebuah bangkai pesawat, ia kemudian melihat tengkorak dirinya yang telah mati akibat terkena sebuah panah. Anak-anak Jack melihat sebuah jejak kaki dan kemudian ia mengikuti jejak tersebut. Dari kejauhan anak Jack mengintai pasukan Miles dan ia menghubungi ayahnya Jack. Kemudian Jack dan Netri menuju ke tempat tersebut. Anak-anak Jack lalu ingin mencoba pergi. Namun sayangnya ia malah ditangkap oleh pasukan Miles. Di sana, Miles juga melihat anaknya, Miles Sokro.
Tapi ia tidak mengenali karena yang ia tahu ayahnya sudah meninggal. Kemudian Miles menghubungi pasukannya yang berada di markas untuk segera menjemput di sana. Miles mengambil sebuah memori dari pesawat yang dulu pernah ia pakai. Di mana memori tersebut? Di sebuah video yang menunjukkan dirinya terkena sebuah anak panah dari Nightry. Di saat itulah, Miles Sokro anaknya juga melihat video tersebut. Setelah beberapa saat, Jack dan Nightry datang. Ia mencoba membebaskan anaknya dan perlawanan pun akhirnya terjadi. Setelah semuanya melarikan diri, tiba-tiba Miles menembak sebuah bom dan itu membuat putranya, Miles Sokro terjatuh. Sampai kemudian, ayahnya itu mematikan alat interogasi tersebut dan ia kemudian berbincang dengannya. Scene lalu beralih memperlihatkan Jack dan keluarganya pergi dari rumahnya, yaitu Om Atikaya. Dikarenakan target Miles adalah ia dan keluarganya. Jadi Jack mencoba pergi dan mencari bantuan ke suku lain. Kemudian, sampailah Jack dan keluarganya di klan air, atau disebut dengan Medcaina. Klan Medcaina adalah bangsa klan yang hidup berdampingan dengan laut. Mereka mendirikan rumah-rumahnya di selat-selat akar pohon laut seperti bakau raksasa. Berbeda dengan Om Atikaya di mana ia lebih suka hidup di tengah hutan atau di dalam gua. Di sana warga Medcaina berkumpul dan heran kenapa ada suku lain yang datang ke tempatnya. Warga Medcaina juga heran dengan perbedaan mereka dari warna dan juga ekor. Karena suku Medcaina tidak memiliki ekor dan hanya memiliki 4 jari, sedangkan Jack dan anaknya mempunyai 5 jari. Kemudian datanglah anak dari ketua suku yang bernama Teria, dan kemudian disusul ayahnya sang ketua suku yang bernama Tonwari. Awalnya mereka tidak setuju kalau keluarga Jack bergabung dengannya. Karena dari perbedaan dan hal tersebut juga bisa membawa mereka semua dalam bahaya, dan pada akhirnya ketua suku mengizinkan mereka untuk tinggal di tempat tersebut. Kemudian mereka diantarkan ke rumah barunya. Di sana mereka kagum dengan keindahan tempat itu. Kemudian anak-anak menyelam ke dasar laut. Di sana mereka sangat takjub melihat dasar laut yang sangat indah, banyak berbagai jenis ikan di dalam laut tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan Miles dan pasukannya menaiki sebuah pesawat, di mana Miles dan pasukannya akan menuju ke tempat tinggal Jack dan keluarganya, yaitu Om Atikaya. Kembali lagi memperlihatkan anak Jack yang sedang diajari Teria untuk menaiki hewan laut yang mirip dengan dino. Namun saat hewan itu melaju dengan cepat, tangannya terlepas dan gagal. Diperlihatkan juga ayahnya Jack. Ia juga diajari oleh kepala suku Medcaina. Ia diajari untuk naik sebuah ikan yang dapat terbang dengan nama Surat. Namun sama dengan anaknya, ia juga terjatuh saat menaikinya. Namun, berbeda dengan anak bungsu Jack, yaitu Tuk, ia malah dapat dengan mudah menaiki hewan laut itu. Bahkan Tuk juga seperti dapat berinteraksi dengan semua hewan laut yang ada. Pada akhirnya, mereka semua sudah lihai mengendarai hewan tersebut. Lalu terlihat Miles, yang sedang berusaha menaiki hewannya mirip dengan naga terbang, namun sayang ia malah terjatuh ke dalam jurang. Di saat anak buahnya mengira Miles sudah tewas, tiba-tiba Miles muncul dan ia sudah berhasil menaklukkannya. Scene lalu beralih memperlihatkan anak angkat Jack yang bernama Kiri, sedang diganggu oleh anak-anak suku Medcaina, kemudian kakaknya itu datang untuk membela. Dan perkelahian pun akhirnya terjadi di antara mereka. Setelah kejadian itu, Netiam dan Loak dimarahi oleh ayahnya Jack karena perbuatannya itu. Setelah keesokan harinya, Netiam meminta maaf pada anak-anak suku Medcaina. Ia ingin menjadi sahabat mereka semua. Kemudian anak-anak suku Medcaina mengizinkannya dan ia mengajaknya untuk berburu di suatu tempat. Setelah sampai di tempat tersebut, mereka semua menyelam termasuk Netiam. Di dalam, Netiam ditinggal oleh anak-anak yang lain di saat ia sedang memanah ikan. Netiam kebingungan karena ia tidak tahu jalan untuk pulang. Tiba-tiba, datanglah ikannya yang sangat besar di mana itu adalah ikan yang sangat berbahaya. Netiam kemudian mencoba menyelamatkan dirinya dari ikan tersebut. Setelah lama di dalam air ia kehabisan nafas di saat ia akan naik ke permukaan. Aksinya itu diketahui oleh ikan monster. Saat Netiam akan dimakan tiba-tiba dari samping datanglah ikan besar mirip ikan paus menyelamatkannya. Setelah sadar Netiam kaget, dirinya ternyata sudah ditolong oleh ikan besar dan ternyata, ia berada di atas ikan raksasa tersebut.
dan ia juga menolongnya dengan melepaskan tombak besi yang ada di tubuh ikan tersebut. Setelah itu, Nethiam diantar pulang olehnya. Di rumah semua orang sudah berkumpul, termasuk ayahnya Jack. Kemudian anak dari kepala suku, yang bernama Onung, meminta maaf atas perbuatannya itu. Keesokan harinya Nethiam menceritakan, kalau ia telah bertemu dengan seekor ikan paus yang sangat besar. Nyatanya ikan itu adalah ikan yang sakral dan dianggap mitos. Karena tidak ada yang percaya, Nethiam kemudian pergi ke tempat pertama ia bertemu dengan ikan paus itu. Di sana ia memanggilnya dan akhirnya muncullah ikan paus itu. Terlihat juga Teria bersama Kiri dan Tuk menuju ke sebuah tempat, di mana tempat tersebut terlihat sangat menakjubkan, dengan warna-warni keindahan lautnya. Di sana, terdapat sebuah tumbuhan yang sangat bersinar. Di saat Kiri menyentuhnya, ia kemudian mendapatkan penglihatan, di mana ia berjumpa dengan ibunya yang masih sehat. Kiri sangat merindukan ibunya itu. Saat ia berbincang dengan ibunya, tiba-tiba ibunya terlihat aneh, dan sampai akhirnya Kiri pingsan tak sadarkan diri. Kiri kemudian dibawa ke rumah. Di sana, Jack langsung menghubungi tim medis yang ada di sukunya, yaitu Om Atikaya. Ia kemudian mendapatkan perawatan. Setelah beberapa jam, ia belum juga sadar, sampai pada akhirnya, suku Medcaina melakukan pengobatan tradisional, dan sesaat Kiri langsung sadar. Sin lalu beralih memperlihatkan Miles, dan pasukannya menaiki sebuah pesawat induk, dan akan pergi ke sebuah tempat. Kemudian diperlihatkan lagi di suku Medcaina, terlihat ikan yang mirip dengan paus datang bergerombol. Semua penduduk sangat senang melihat hal itu. Diceritakan juga bahwa setiap bayi yang lahir di suku Medcaina akan dibiarkan berenang bersama ikan paus. Hal itu bertujuan agar ia dapat beradaptasi dengan air laut. Pada akhirnya, datanglah Miles di sebuah suku dengan pesawat induknya. Di sana, Miles dan pasukannya menangkap semua penduduk suku dan mencari Jack. Semua penduduk tidak ada yang tahu, kemudian tempat itu dibakar olehnya. Sin beralih memperlihatkan Nethiam yang bertemu dengan ikan paus. Ia kemudian masuk ke dalam mulut ikan itu. Di dalam terdapat cahaya yang bersinar seperti bintang. Ada juga serabut yang mirip dengan tumbuhan yang ada di suku Omatikaya. Setelah Nethiam menghubungkannya, tiba-tiba ia mendapatkan penglihatan masa depan terhadap ikan paus itu. Ia melihat banyak ikan paus yang akan diburu oleh bangsa manusia. Setelah beberapa hari kemudian memang benar terlihat bangsa manusia memburu para ikan paus. Berbagai senjata ia persiapkan untuk menangkapnya. Pada akhirnya, salah satu ikan paus yang besar itu berhasil dilumpuhkan. Kemudian, seorang profesor masuk ke dalam mulut ikan itu. Di dalam, ia menyalakan bor untuk menembus bagian otak ikan paus tersebut. Setelah itu, barulah diambil cairan dari otak ikan paus itu. Terlihat Jack dan kepala suku melihat kejadian itu, banyak sekali ikan paus yang mati. Tyria sangat sedih melihat kejadian itu. Keesokan harinya, terlihat Nethiam dan anak-anak lainnya ingin menyelamatkan satu paus yang masih hidup. Paus tersebut adalah satu-satunya yang masih selamat. Namun paus itu sudah terkena tembakan pelacak, sehingga bangsa manusia mengetahui kemana paus itu pergi. Nethiam dan anak-anak lainnya mencoba untuk mencabutnya. Ia juga menghubungi ayahnya untuk segera membantu bersama suku Medcaina. Di lain sisi, bangsa manusia juga sudah siap dengan peralatan tempurnya, dan akan segera menuju di mana keberadaan ikan paus tersebut. Dan akhirnya, alat mendeteksi itu berhasil dicabut olehnya. Semua bangsa manusia menuju ke titik yang ditargetkan, tetapi di sana ia tidak menemukan ikan paus itu, dan dikerahkanlah pasukan penyelam di sana. Mereka melihat bangsa Navi yang sedang berada di dalam laut, dan aksi kejar-kejaran di dasar laut pun akhirnya terjadi. Sampai suatu ketika anak-anak berhasil dilumpuhkan dengan tembakan jaring. Males yang mengetahui kejadian itu langsung berlari untuk menyelamatkannya. Namun ia tidak bisa menyelamatkannya karena ia juga tahanan. Sampai pada akhirnya Jack dan suku Medcaina datang untuk menyerang, namun tetapi, Miles mengancam apabila Jack tidak menyerah, ia akan menembak anaknya itu. Jack kemudian mendekati untuk menyelamatkan diri ke bawah air. Namun tiba-tiba dari dalam air muncullah ikan paus untuk menolongnya. Seketika keadaan pun menjadi tidak terkendali. Ditambah lagi pasukan suku Medcaina ikut maju untuk bertempur. Dari dalam pesawat, manajemen mencoba membantu dengan menghancurkan sistem pesawat. Alhasil pesawat itu terbakar dan rusak. Kemudian, Nethiam menyelamatkan adik-adiknya yang terikat dengan kapal. Ia kemudian menyuruh untuk segera menyelamatkan diri. Tetapi, ia melihat Kiri sedang diikat di dalam pesawat.
Lalu, Tuk dan Tyra langsung segera menyelamatkannya. Namun, apalah daya mereka berdua malah ketahuan dan diikat juga. Sampai pada akhirnya, Nedium ternyata terkena tembakan. Ia kemudian dibawa bertemu dengan ayahnya, Jack. Setelah beberapa saat, ia kemudian meninggal. Orang tuanya sangat sedih melihatnya. Kemudian Jack dan Mel Sokrow mencoba menyelinap masuk ke dalam pesawat. Di sana Jack meledakkan sebuah granat hingga pesawat itu semakin parah rusaknya. Ia kemudian melakukan aksinya kembali. Tuk. Tetapi saat ia akan pergi, ia malah bertemu dengan Miles. Di sana, Miles menyandari anak angkatnya, yaitu Kiri. Miles meminta Jack untuk menyerahkan diri. Kemudian, anaknya, Miles Sokrow, mencegahnya, tapi ayahnya itu tidaklah peduli. Sampai kemudian, Netri datang dan gantian menyandri anak Miles. Awalnya, Miles tidak peduli, tetapi melihat wajah Netri yang serius akan membunuh anaknya. Miles kemudian menyerahkan Kiri, dan akhirnya duel di antara Jack dan Miles pun terjadi. Kemudian pesawat yang rusak itu pun tenggelam, sampai kemudian Tuk tersedot air masuk ke dalam pesawat itu, dan disusul ibunya Netri. Pertarungan antara Jack dan Miles pun masih berlangsung, semua orang menyelamatkan dirinya masing-masing, karena pesawat itu akan segera tenggelam. Jack dan Miles terus bertarung sampai pesawat itu tenggelam. Ia terjebak di dalam pesawat itu. Sampai kemudian, Miles kehabisan nafas dan akhirnya tewas. Jack kemudian pergi dari tempat itu, namun ia juga malah kehabisan nafas. Sekarang, giliran anak-anaknya yang mencari adik dan orang tuanya. Karena mereka masih terjebak di dalam pesawat. Loak kemudian menemukan ayahnya Jack dan membawanya keluar. Begitu juga dengan Miles Sokrow, ia juga menemukan ayahnya Miles. Ia mau meninggalkannya, tetapi ia tidak tega, jadi ia kemudian membawanya keluar juga. Kemudian, Kiri yang dapat berinteraksi dengan para penghuni laut, ia kemudian memerintahkannya untuk menunjukkan jalan menuju ibu, angkat, dan adiknya. Sedangkan Jack dan Loak, ia ditolong oleh ikan paus untuk keluar dari sana. Akhirnya, mereka semua berhasil selamat dan berkumpul kembali. Tetapi tidak dengan Netiam. Terlihat juga Miles yang berhasil menyelamatkan ayahnya. Ia kemudian diajak untuk pergi bersama. Namun Miles Sokrow tidak mau dan ia memilih untuk tinggal bersama Jack dan juga Neti. Film kemudian ditutup dengan upacara kematian anak Jack, yaitu Netiam. Nah itulah rangkuman film Avatar 2. Wah lumayan mimin engap-engapan ceritainnya. Oke see you, jangan lupa untuk subscribe channel 41. You dadah you bye-bye. Goodbye.